Kali berkumpul di ibadah yang pertama di minggu yang ketiga pada saat pagi hari ini. Kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan membaca mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Bisa ditampilkan bolanya di depan. Kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Kita akan membaca secara bersama-sama karena ini hanya 2 ayat saja, saudara. Saya undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobak-abikkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Silakan duduk, saudara. Belum bisa. Tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang dewasa. Sekali lagi temanya adalah hidup yang dewasa. Kalau kita berbicara tentang dewasa, ada banyak tolak ukur yang dilihat untuk mengatakan bahwa seseorang itu telah mencapai usia dewasa. Kalau kita lihat saudara, secara umum dewasa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, pertama dilihat dari usia. Kita lihat dulu dewasa secara umum. Dewasa itu pertama ditentukan oleh usia. Kalau di Indonesia, orang yang sudah memiliki KTP sudah bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa. Jadi kalau belum punya KTP, belum 17 tahun, belum dewasa. Bisa itu remaja atau masih anak-anak. Lalu dewasa juga dilihat dari postur tubuh, dari bentuk tubuh. Kalau dia masih anak-anak biasanya ya tidak terlalu tinggi, badannya masih kecil. Tetapi kalau sudah dewasa, kalau yang laki-laki sudah mulai muncul kumis, ya kan? Seperti si Lamot sudah mulai berkumis. Oh enggak juga, sudah mulai bercakun suaranya, sudah agak berubah serak-serak bahasa bagaimana begitu ya, ya kan? Yang perempuan sudah mulai lirik sana, lirik sini, lihat sana, lihat sini, goda sana, goda sini. Lalu postur tubuhnya sudah berubah, semakin tinggi, semakin besar. Tolak ukur orang dewasa dilihat juga dari cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu sudah tidak kanak-kanak lagi, sudah tidak keinginannya hanya main-main saja. Kan kalau anak-anak kan sukanya main-main gitu ya. Seperti anak saya, si Erasmus, hobinya main-main, jalan-jalan. Kalau belajar susahnya setengah pun. Ya. Abang Zoom jam 7, iya. Main dulu, main sana, main sini, ambil mainan, main sana. Tapi kalau sudah dewasa berpikirnya sudah beda. Sudah bukan lagi senang-senang, tetapi sudah mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Nah itu saudara tolak ukur dewasa secara umum. Tetapi pagi hari ini kita tidak mau membahas dewasa secara umum. Karena kita di gereja, karena kita beribadah, maka yang kita bahas adalah kedewasaan secara rohani kita di dalam Tuhan. Kedewasaan bagaimana hidup kita bisa mengalami peningkatan kualitas sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan,
yang mengalami pertumbuhan secara rohani sehingga mencapai level kita sudah dewasa secara rohani. PowerPoint-nya nggak bisa ya? Padahal saya sudah persiapkan PowerPoint. Di Korea Selatan, saudara, ada seorang yang bernama Shin Yo-myung. Kalau PowerPoint-nya ada gambarnya sih. Kalau PowerPoint-nya. Ada seorang yang bernama Shin Yo-myung. Nah, ini nama-nama Korea agak susah juga ya. Ada seorang yang bernama Shin Yo-myung. Nanti saudara bisa lihat di searching di Google. Kalau saudara lihat Shin Yo-myung ini, Shin Yo-myung, dia mukanya seperti anak-anak kecil berusia 12-13 tahun. Tetapi sebetulnya dia sudah berusia 32 tahun. Dia sudah berusia 32 tahun. Tetapi mukanya seperti anak kecil. Benar-benar seperti anak kecil. Yang baby face lah gitu ya. Masih seperti anak kecil. Ternyata si Shin Yo-myung ini, saudara, dia mengalami penyakit yang bernama high bladder syndrome, yaitu satu kelainan hormon pertumbuhan yang menyebabkan dia mengalami pemberhentian pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya cuma sampai di usia 12-13 tahun. Mentoknya di situ. Tingginya cuma segitu, wajahnya ya segitu-gitu saja. Padahal dia sudah berusia 32 tahun. Artinya kalau secara postur tubuh dia nggak dewasa, karena dia seperti anak kecil. Tetapi secara usia dia sudah dewasa. Ini namanya orang yang kelainan. Seharusnya dia sudah seperti orang yang dewasa pada umumnya, tetapi dia tidak mengalami seperti itu. Artinya ada kelainan. Nah, jika pagi hari ini kalau kita belum mengalami pertumbuhan dan pendewasaan rohani, padahal kita sudah lama menjadi orang Kristen, kita sudah sering ikut ibadah, kita sudah sering melayani Tuhan, tapi tidak mengalami pendewasaan rohani, berarti ada kelainan. Ada sesuatu yang bermasalah di dalam hidup saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana seharusnya orang Kristen itu bisa mengalami pendewasaan secara rohani. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa jika kita tidak seperti anak-anak lagi, maka dikatakan kita harus mengalami yang namanya pendewasaan penuh. Pendewasaan penuh. Saya coba mencari-cari istilah dewasa di dalam kitab Filipi ini. Ternyata saudara, kata dewasa di dalam kitab ini berasal dari kata andra. 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 Lalu istilah lainnya adalah andra. 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 Bahasa aslinya adalah andra. Jadi kalau ada orang bernama Andra, berarti itu dari bahasa Andra, bahasa Yunani dewasa Andra. Kata Andra ini saudara, ternyata istilah Andra ini artinya adalah seorang laki-laki. Saya heran ya, kenapa dewasa diartikan sebagai seorang laki-laki? Gak bisa tampil ya? Wah, sayang sekali, walaupun saya banyak soalnya. Istilah lainnya adalah seorang suami. Jadi dewasa, Pak, di dalam bahasa aslinya seorang laki-laki, seorang suami. Ini berarti kalau ingin menjadi dewasa, suaminya itu dulu harus dewasa. Kalau cari pasangan, carilah pasangan laki-laki yang dewasa. Jangan suaminya gak dewasa, istrinya dewasa, suaminya
baperan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, tersinggung dikit ngambek, ya kan? Gak dewasa. Lalu saya lihat lagi kata penuh. Kata penuh ini saudara dalam bahasa Yunani adalah teleios. Diartikan adalah sempurna atau matang. Diartikan lagi adalah sampai selesai atau sampai akhir. Diartikan lagi adalah memiliki integritas dan kebajikan. Jadi kalau diartikan kata kedewasaan penuh di dalam Filipi 4 ayat 13 adalah seorang manusia yang memiliki pertumbuhan yang sempurna seperti Kristus. Laki-laki yang dimaksud di dalam Filipi 3 adalah Yesus Kristus. Jadi menjadi dewasa adalah kita mengalami kesempurnaan pertumbuhan di dalam Kristus sampai akhir. Jadi nggak ada yang namanya orang Kristen dewasanya nanggung-nanggung atau setengah matang dalam dewasa. Ya, kalau orang Kristen yang dewasanya setengah-setengah, kadang-kadang kalau lagi gereja semangat sekali, wah, minggu depan lemes. Pas hari Minggu ini ketemu orang semuanya disapa, senyum sana, senyum sini, sapa sana, sapa sini. Minggu depan nggak ada senyumnya. Wah, pas minggu ini serius sekali dengar khotbah. Tidak main handphone. Minggu depan ngobrol sana sini, main handphone sana sini. Ini dewasa yang setengah-setengah. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa jadilah orang dewasa yang sempurna di dalam Kristus. Amin. Saudara, hari ini kita mau masuk kedewasaan secara rohani. Kalau secara jasmani itu sudah ditentukan, saudara punya KTP, saudara dewasa. Saudara sudah bertumbuh besar, saudara dewasa. Tetapi pertanyaannya, apakah rohani saudara juga dewasa? Kedewasaan rohani itu saudara tidak dilihat dari usia kekristenan kita. Bukan berarti semakin lama saudara menjadi orang Kristen itu artinya saudara dewasa. Tidak. Ada banyak orang Kristen yang sudah lama bergereja, sudah lama jadi orang Kristen, dan ada dewasa-dewasanya. Gak pernah datang gereja, gak pernah mau pelayanan, gak pernah mau perpuluhan. Padahal sudah berusia, taruhlah sudah jadi orang Kristen 50-60 tahun yang lalu. Dewasa rohani itu tidak dilihat dari jabatan gerejawi. Mau dia majelis, mau dia pendeta pembantu, mau dia evangelis, bukan berarti kita punya jabatan di gereja kita dewasa, kan? Banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Dewasa rohani tidak dilihat dari seberapa besar pengetahuan rohani saudara. Bukan berarti saudara yang sangat paham Alkitab sudah dewasa. Bukan berarti saudara S2 sekolah Alkitab, S3 sekolah Alkitab, sekolah dewasa. Belum. Termasuk saya. Bukan berarti saya S2 sekolah Alkitab, saya dewasa. Tidak. Dewasa rohani tidak dilihat dari pengetahuan rohani saudara. Dewasa rohani tidak dilihat dari karunia rohani yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tuhan kasih karunia saudara melayani jadi apa? Pengkhotbah, pengajar, pemusik, ya kan? Guru sekolah minggu. Bukan berarti karunia itu membuat saudara dewasa, bukan. Ada banyak orang yang punya karunia melayani, nggak ada dewasa-dewasanya. Karena kalau lagi punya masalah nggak mau pelayanan, ngambek, sebulan ke gereja, nggak tahu kemana, nggak jelas, hubungin susah, di WA nggak dibalas, keluar dari grup WhatsApp, semua grup keluar. Bukan berarti
kita pelayanan, kita punya karunia, itu dewasa. Ya. Saya katakan sekali lagi, dewasa rohani tidak dilihat dari usia kekristenan saudara. Dewasa rohani tidak dilihat dari jabatan gereja saudara. Dewasa rohani tidak dilihat dari pengetahuan rohani saudara. Dewasa rohani tidak dilihat dari karunia pelayanan saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Ada 3 hal saudara yang akan kita bahas. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mengalami dewasa rohani. Gak bisa ditayangin juga ya? Waduh. Yang pertama adalah saudara, orang yang tidak dewasa dia hidupnya akan statis. Statis itu adalah bagaimana kehidupan rohani kita tidak mengalami pertumbuhan, tetapi kehidupan duniawi kita mengalami peningkatan. Itu namanya statis. Kehidupan rohanimu begitu-begitu aja tuh, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, gitu aja. Tapi kehidupan duniamu semakin meningkat. Artinya dosa yang kita lakukan setiap hari semakin bertambah, tetapi kerohanianmu bukan semakin menurun, bahkan bisa semakin merosot. Itu statis. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami kehidupan statis seperti ini. Ibadah kadang-kadang datang sebulan sekali, itu kalau di WhatsApp Pak Gembala, kalau enggak 14 pakai Natal. Atau dirayu-rayu dulu, ayo dong gereja tuh. Iya dong. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Paulus mengatakan dia tidak bisa berbicara karena kita belum mengalami yang namanya pendewasaan manusia rohani. Karena apa? Kita belum dewasa di dalam Kristus. Selalu hidup masih di dalam dosa. Perkataanmu perkataan yang kotor, menghina, memaki orang. Kesetiaan beribadahmu masih setengah-setengah. Tidak dewasa di dalam Kristus. Tidak mau hidup di dalam kekudusan. Selalu maunya perselisihan, pertengkaran, tidak mau membawa ke dalam damai sejahtera, tidak pernah ada sukacita di dalam hatimu. Dan selalu yang dipikirkan adalah masalah-masalah uang, kerja, cari duit, bukan cari Tuhan. Paulus mengatakan, kamu belum dewasa di dalam Kristus. Saudara kekasih, ada namanya Peter Pan syndrome atau sindrom Peter Pan. Sindrom Peter Pan ini saudara adalah bagaimana kehidupan manusia yang sebetulnya dia sudah mau memasuki usia dewasa, tetapi dia tidak menunjukkan kematangan dalam dewasa. Dia sebetulnya usianya sudah usia tua, usia mau beranjak dewasa, tapi cara hidupnya masih seperti anak-anak. Tidak bisa mandiri, selalu bergantung dengan orang tua, ngambekannya tinggi, gak mau ditegur, gak mau dinasehati, pokoknya gayanya seperti anak-anak. Tidak bisa bertanggung jawab, padahal dia sudah besar. Ini namanya Peter Pan syndrome, dan ini penyakit. Ada. Ada banyak orang sebetulnya dia sudah bisa dewasa, tapi nggak mau dewasa. Masih merasa nyaman di kondisi seperti seorang anak-anak. Maunya diperhatikan, maunya disanjung-sanjung, maunya dirayu-rayu. Tapi kalau ditegur sakit hati, gak gereja, gak pelayan. Dinasihati dikit, marah. Bahkan marahnya lebih besar daripada kita yang kasih nasihat. Ini namanya
terpensiun. Seharusnya sudah waktunya dewasa, kamu harusnya dewasa. Tapi gak mau. Masih seperti anak-anak. Saudara, janganlah hidup kita mengalami statis. Orang yang mengalami statis artinya orang yang tidak mau bertumbuh. Sama seperti pohon ini statis. Ini pohon sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu dia begini-begini aja. Karena dia tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena dia mati. Kalau kita dewasa, mau dewasa, kita harus mengalami pertumbuhan. Artinya kita harus hidup. Dan pohon ini pun harus hidup. Kalau pohon ini hidup, dia akan bertumbuh besar. Dan ketika dia mengalami pertumbuhan, maka dia akan menghasilkan buah. Orang yang dewasa harus menghasilkan buah. Kami punya sekolah di Budi Murni itu punya pohon mangga banyak sekali. Asal ada buah dikit, biar tak tahu. Asal ada buah dikit, muncul mangganya, besoknya dia hilang. Hilang. Kita udah mantek-mantek gini, wah ini mateng nih. Nah, besok kita buat sambal rujak. Besok kami udah buat sambal rujak, makanya nggak ada. Udah hilang. Karena pohon itu berbuah, saudara. Pohon itu berbuah, menghasilkan buah. Dan tepat musimnya, tepat waktunya dia berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Bahkan ada yang buahnya udah dibungkus plastik, ditandain. Buah ini milik Hendrik. Jangan diambil. Awas kalau diambil, sampai ditandain buahnya. Kenapa? Karena orang ingin menikmati buah dari pohon itu. Karena dia sudah bertumbuh besar dan dia sudah menghasilkan buah. Itulah dewasa. Seseorang yang sudah mengalami pendewasaan artinya dia mengalami pertumbuhan. Dan ketika saudara bertumbuh, saudara akan menghasilkan buah. Dan buah yang saudara hasilkan akan dinikmati oleh banyak orang dan dirasakan oleh banyak orang. Buah apa yang harus kita hasilkan? Pertama kita harus bisa menghasilkan buah iman. Iman saudara jangan goyang kiri kanan atau menyimpang ke kanan dan ke kiri karena 1 atau 2 hari. Minggu yang lalu ada yang menghubungi saya minta dinikahkan karena terjadi kecelakaan besar. Dan pasangannya dari agama sebelah. Saya bilang, ya bisa, tapi harus dibaptis dulu. Datang dulu ke gereja, kita lakukan bimbingan. Ternyata saya dengar kabar sudah pindah lagi ke agama sono yang ceweknya ikut pasangan. Iman bukan seperti itu. Makanya kepada yang muda-muda jangan cari pasangan yang beda, cari yang sama. Pertama saudara kita harus bisa menghasilkan iman. Iman kita harus kuat di dalam Tuhan dan imanmu harus terjaga sampai akhir hidup saudara. Saudara tetap ikut Kristus. Karena iman itulah yang akan saudara wariskan nanti kepada anak-anak keturunan cucu-cucumu. Ketika orang melihat saudara memiliki iman yang kuat di dalam Kristus, maka anak-anak saudara juga nanti akan mengikuti iman saudara. Karena ada contoh yang baik yang dia lihat dari orang tuanya, dari keluarga-keluarganya. Yang kedua, saudara harus menghasilkan buah kesetiaan. Kesetiaan itu bisa sama pasangan, suami atau istri. Atau yang sekarang sedang berpacaran ya sama pacar. Jangan sudah gonta-ganti pacar, itu nggak bagus. Pacar saya cuma 1. Ibu Marisa saya deketin, saya pacaran langsung saya nikah. Cuma 1 yang tahu Bang.
Kesetiaan dalam berpasangan jelas. Apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, jangan sampai keluar kata cerai, pisah, resign. Saya resign aja diterima lah, capek dimarahin dulu. Ya bikin surat resignnya lah. Ya. Jangan karena suamimu jauh di sana, LDR-an, udahlah capek saya LDR-an udah, atau pasanganmu jauh, udahlah kita pisah aja lah. Kau sana, saya sini, saya cari yang baru, kamu cari yang baru. Kesetiaanmu juga dilihat bagaimana kesetiaanmu kepada Tuhan. Pak Pendeta, Pak Gembala, ini gerimis-gerimis dikit nih Pak Gembala, gimana ya? Saya kalau kena gerimis, gatal-gatal, jadi saya nggak bisa gereja hari ini ya Pak Pendeta. Wah, nggak gereja nih. Maaf Pak Pendeta, saya lagi ada masalah nih, nggak bisa datang gereja dulu nih. Pak pusing kepala saya migran sebelah, nggak gereja. Maaf ya Pak Pendeta, saya nggak bisa pelayanan, soalnya diundang pelayanan di tempat lain. Padahal udah jadwalnya pelayanan di sini. Dia ambil pelayanan tempat lain. Pentingan di sana daripada di sini. Apakah itu kesetiaan? Saudara harus bisa berbuat kesetiaan. Jangan sampai saudara dilihat oleh anak-anakmu, oleh orang lain bahwa saudara tidak setia. Pindah-pindah gereja sana, gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Nanti anak-anakmu akan lihat, Pak, kok gereja itu banyak ya? Minggu ini ke gereja A, minggu depan ke gereja B, minggu C ke gereja lain, dan seterusnya. Itu bukan setia. Kesetiaan adalah dilihat bagaimana engkau setia melayani, bertumbuh di gereja lokal, apapun yang terjadi, bahkan sampai akhirmu engkau setia berada di sana. Amin. Saudara juga harus menghasilkan buah, yaitu buah kasih. Kasihmu juga harus terpancar dan terlihat kepada orang lain. Kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, kasih kepada anak, kasih kepada tetanggamu. Harus kelihatan. Kasih itu tidak tersembunyi. Kasih itu bukan hanya omongan. Kasih itu bukan hanya terucap, tapi terbukti. Harus ada buktinya. Seperti Cilamon saya lihat di Facebook dikasih sepatu. Wah, luar biasa. Itu kasih yang luar biasa. Ya. Ya kan? Lalu ada yang kasih apa lagi? Topi. Ya. Gitu ya. Kasih itu terbukti, terlihat nyata. Jangan cuma omongan. Ya, saya mengasihi Pak Ishak, saya mengasihi Pak Roka, saya mengasihi Pak Gembala, tapi cuma berucap dari mulut. Saudara juga harus berbuat di dalam pelayanan. Berbuat di dalam pelayanan artinya adalah ketika Tuhan telah panggil saudara untuk melayani Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan saudara. Karena satu dua hal, les dengan jemaat, akhirnya dia pindah gereja, dia akan pelayanan di gereja yang baru. Tadinya di sini dia sudah pelayanan, tapi dia pindah gereja hanya jemaat biasa. Tinggalkan pelayanan karena ada masalah. Saya katakan saudara, setialah dalam melayani Tuhan. Dalam pelayananmu Tuhan telah panggil saudara untuk melayani. Maka kerjakanlah pelayanan saudara. Dan saudara harus menghasilkan buah yang kelima, yaitu buah kekudusan. Ketika saudara mengalami pendewasaan rohani, maka hidupmu harusnya semakin menuju kepada kekudusan. Karena firman Tuhan katakan, kudus, kuduslah kau, sebab aku adalah Allah yang kudus. Menuju kepada kekudusan, menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Mengalami pendewasaan rohani artinya harus hidup kudus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana jika seharusnya dia sudah dewasa, tapi nggak dewasa-dewasa? Di dalam sebuah kisah
di Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Ketika Tuhan melihat ada sebuah pohon ara di sana, dan ketika dia melihat seharusnya pohon ara itu sudah musimnya untuk berbuah, sudah waktunya untuk berbuah, tetapi pohon ini tidak berbuah-buah juga, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, jika pohon ini tidak berbuah, diberi pupuk juga tidak berbuah, disiram juga tidak berbuah, Tuhan Yesus katakan, tebanglah pohon ini. Jika saudara tidak mengalami pendewasaan, jika saudara tidak mengalami pertumbuhan, dan jika saudara tidak menghasilkan buah di dalam hidupmu, Tuhan katakan tebang. Tebang diartikan di dalam firman Tuhan adalah berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara tersendat-sendat. Berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara, ada sih berkatnya, cuma lama nyampenya. Ada sih berkatnya, cuma gak banyak nyampenya. Doa saudara yang saudara sampaikan kepada Tuhan, Tuhan jawab, tapi ya lamanya dijawab Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengalami pendewasaan. Sudah disiram, sudah dengar firman setiap minggu, ya kan? Sudah menyembah Tuhan setiap hari, sudah berdoa, sudah tiap hari kita kirim renungan di grup. Gak tahu renungannya dibaca atau enggak. Setiap hari renungan dikirim, tapi gak dewasa-dewasa. Firman Tuhan katakan tebang. Kalau Tuhan melihat kita seperti itu, bisa saja dia, ya sudahlah berkatnya dihambat dulu tahun ini. Oh ya, doanya kita pending dulu lah tahun ini. Oh ya sudahlah, kita kasih sedikit aja. Karena tidak mengalami pendewasaan. Jadi saudara, yang pertama, janganlah hidupmu statis, datar, begitu-begitu saja tiap tahun, tidak mengalami pertumbuhan. Yang kedua, orang Kristen yang tidak dewasa adalah orang yang mengalami emosional. Emosional adalah ketidakstabilan dalam emosi, tidak ada penguasaan diri, dan selalu merindukan, menyebabkan perselisihan. Orang yang tidak dewasa, dia emosionalnya tinggi, penguasaan dirinya kurang. Di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusia. Yang kedua saudara, orang yang tidak mengalami dewasa rohani adalah orang yang memiliki emosional dan selalu menunjukkan diri kepada perselisihan dan iri hati. Iri lihat orang lain lebih maju. Iri lihat orang lain bisa melayani Tuhan. Iri lihat orang lain pekerjaannya lebih bagus. Iri lihat rumah tangga orang lain harmonis. Pokoknya dia nggak boleh baik-baik aja sama suami istrinya. Pokoknya harus berantem tiap hari. Iri lihat orang lain dipakai Tuhan. Iri lihat orang lain gajinya lebih besar. Iri lihat orang lain punya rumah. Iri lihat orang lain punya mobil. Iri lihat orang lain punya berintisan gereja. Dan selalu yang dikejar adalah perselisihan. Berantem sana, berantem sini, bertengkar sana, bertengkar sini, bertengkar sana. Itu orang tidak dewasa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebuah penelitian di University of Minnesota, Amerika, dilakukanlah penelitian kepada orang-orang yang emosionalnya tinggi di sana. Ternyata ada 5 dampak bagi orang yang memiliki emosional yang tinggi. Yang pertama adalah dia akan selalu mengalami kemarahan. Kemarahan artinya setiap hari selalu marah-marah. Pokoknya kalau hari itu nggak marah, kayaknya belum tenang hidupnya. Dan ketika orang mengalami kemarahan terus menerus, dia akan mengalami sakit punggung. Jadi kalau saudara sakit punggung, berarti saudara habis marah-marah, gitu ya. Yang kedua, dia akan mengalami yang namanya kesepian. Ya nggak ada orang yang mau dekat kepada orang yang dengan suka marah-marah. Lama-lama kesepian itu akan membuat dia mengalami yang namanya serangan jantung. Ini penelitian
Lalu dia akan mengalami pesimis. Marah-marah, ternyata dia pesimis, tidak percaya diri, mengalami penyakit stroke. Dan yang kelima adalah dia mengalami kecemasan. Akan mengalami cepat hilang ingatan. Ini akibat kita sering marah-marah. Jadi orang dewasa jangan suka marah-marah. Orang dewasa harus bisa menguasai diri, menahan diri. Amin. Segala sesuatu harus dipikirkan dulu matang-matang. Masuk dulu ke pikiran, baru keluar dari mulut. Jangan dari mulut dulu, baru dipikirkan. Oh iya, kenapa ya tadi saya marah-marah? Baru berpikir setelah marah-marah. Pikirkan dulu dalam pikiran kita, baru keluar dari mulut dengan kata-kata yang bagus. Jangan marah-marah. Ingat, marah-marah bisa menyebabkan kanker, stroke, sakit punggung, serangan jantung, gangguan janin, dan lain-lain ya. Yang ketiga, saudara, orang yang tidak dewasa adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Lukas pasal 12 ayat 48 berkata, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Yang ketiga, orang dewasa adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa, saudara? Yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab dalam keluarga. Ada banyak sekarang suami yang meninggalkan anak dan istrinya. Kami punya anak murid 50% dari keluarga yang berantakan. Bapaknya kemana, mamanya kemana, dia diurus sama neneknya. Banyak. Orang apa aja ada, orang Batak ada, orang Chinese ada, orang Jawa ada, banyak. Jadi yang pertama harus bertanggung jawab di dalam keluarga kita masing-masing. Saya berharap jemaat di sini keluarganya semuanya bertanggung jawab, apalagi bapak-bapaknya. Amin. Ya. Jangan sampai saudara pisahkan anak dan istrimu karena uang, pisahkan anak istrimu karena wanita yang lain, pisahkan anak istrimu karena jabatan. Lalu kita juga harus bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang Tuhan telah berikan. Artinya, berusahalah semaksimal mungkin dalam pekerjaan saudara. Jangan malas-malasan, datangnya suka terlambat, pekerjaannya setengah-setengah, maunya gajinya besar. Nggak ada begitu. Orang kalau mau gajinya besar, kerjanya harus bagus, semangat, sekuat tenaga, disiplin, tepat waktu. Itu bertanggung jawab. Kita juga harus bertanggung jawab dalam pendidikan, saudara. Jangan ketika kita sekolah, kuliah, sekolahnya suka 13, kuliahnya tersendat-sendat sudah 7 tahun lalu lulus, bahkan terancam di DO. Tapi harus bertanggung jawab. Target 3 tahun atau 4 tahun wisuda, 4 tahun langsung saya. Itu bertanggung jawab. Jangan ke 7 tahun udah mau terancam di DO, ya kan? Pindah ke kampus lain, pulang lagi dari sana. Harus bertanggung jawab juga dalam usaha yang Tuhan telah nyatakan. Tuhan telah berikan kita kemampuan berdagang, berusaha, membuka usaha, lakukan hal dengan baik. Dan yang kelima, bertanggung jawab dalam pelayanan saudara. Ketika Tuhan percayakan saudara untuk melayani Tuhan, tanggung jawab. Artinya, ketika saudara diberikan kesempatan melayani, berikan yang terbaik. Jangan datangnya terlambat, nggak pernah latihan, asal tampil, saponnya juga suaranya kemana, lagunya juga nggak tahu lagu apa yang dinyanyikan. Ya udah tampil aja. Itu bukan orang bertanggung jawab. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak egois, yang hanya menuntut dan meminta apa yang bisa diberikan Tuhan orang lain kepada dirinya sendiri. Itu orang egois, saudara. Maunya diberi, dibantu, ditolong. Tapi dia nggak mau memberikan sebaliknya kepada orang lain.
mengambil pilihan yang tepat dalam hidupnya. Memilih pasangan harus mengambil keputusan yang tepat. Mengambil pekerjaan harus mengambil keputusan yang tepat. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang harus memiliki integritas dan komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mengalami pendewasaan rohani, haruslah bertanggung jawab. Orang yang dewasa harus bertanggung jawab. Karena Tuhan akan melihat ketika kita setia dan bertanggung jawab di dalam Dia. Maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu yang bertambah-tambah di dalam kehidupan saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat mengubahkan hidup kita supaya mengalami pendewasaan secara rohani. Menjadi kerinduan bagi kita semua, kita sama-sama menuju dewasa. Bukan hanya Pak Gembala, bukan hanya para pejabat tempat ini, tapi seluruh jemaat di Desa Pakala Gloria hidup dalam dewasa di dalam Tuhan. Amin. Setia, semakin setia melayani, semakin semangat melayani, semakin bertanggung jawab dalam melayani, mengalami pertumbuhan dan hidupmu menghasilkan buah. Amin. Dan buah itulah yang bisa dilihat, dirasakan dan dinikmati oleh kita. Hari ini saudara, biarlah Tuhan menguatkan hidupmu dan saudara mengambil sebuah keputusan dan komitmen di dalam Tuhan. Tuhan, aku mau dewasa di dalam Tuhan, aku mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Tuhan, aku mau sepenuhnya memberikan hidupku kepada Engkau. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada saat siang hari ini. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ubah hatiku